Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Irfanda dengan NIM 2102-2013 dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama dengan mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu yaitu Bapak I.I. Permana STMT. Materi pertama ini mengenai sistem komputer dan pemrograman. Yang pertama yaitu ada sejarah komputer. 1. Robert H. Blisper. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input dan proses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua ada William Sawyer yang berpendapat komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram yang menerima data dan memprosesnya, lalu memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga ada Donald H. Sanders yang berpendapat bahwa komputer merupakan sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data, memprosesnya, lalu menghasilkannya di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori. Yang keempat ada dari Hamakers dan kawan-kawan, dan yang kelima ada menurut Jogianto. Fungsi komputer saat ini. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Dan hampir memasuki semua aktivitas sendi kehidupan manusia menggunakan alat bantu komputer, dan bahkan belakangan ini aplikasi komputer sudah ada dalam genggaman tangan kita. Yang selanjutnya yaitu mengenai 5 generasi komputer. Yang pertama, general. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Yang kedua ada generasi transistor, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegelapan. Yang ketiga, generasi ketiga yang berbentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Yang keempat, generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Sejarah komputer dan perkembangannya selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dan yang terakhir ada generasi AL, memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan baik. Bahkan dengan teknologi ini, kita dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan, dan mempelajari lingkungan sekitar. Sistem komputer. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras komputer, terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua ada software, merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki, ditulis dengan bahasa khusus yang hanya dimengerti oleh komputer itu sendiri. Yang ketiga ada brainware, yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Struktur dan fungsi komputer. Yang pertama, input device sebagai alat masukan. Yang kedua, output device sebagai alat keluaran. Yang ketiga, I/O ports. 4 CPU, 5 memori, 6 data bus, 7 address bus, dan 8 control bus.